Sudah hadir di studio CNBC Indonesia, eksklusif Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bapak Bimo Wijayanto. Selamat pagi Pak Bimo, apa kabar ya Pak? Baik Mbak Salsa. Terima kasih Pak Dirjen sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Pak Dirjen, baru-baru ini ramai temuan soal eksportir CPO yang terindikasi memasukkan dokumen ekspor utamanya turunan CPO untuk menghindari kewajiban pajak. Sebetulnya seberapa serius sih Pak terkait dengan hal ini? Jadi memang kalau dimulai sejak awal ketika saya diminta oleh Bapak Presiden untuk memimpin dan membenahi Direktorat Jenderal Pajak, salah satu agenda strategis yang saya ajukan dan disetujui adalah bagaimana kita memperkuat kemampuan internal untuk mendeteksi transaksi lintas negara. Kemudian juga untuk mendeteksi underground economy, juga bagaimana untuk dari sisi pencegahannya kita tutup celah-celah praktek penghindaran pajak yang secara sistematis itu dilakukan secara masif oleh beberapa pelaku usaha. Nah, fokus agenda ini tentu dalam rangka mendukung program Astacita Presiden, khususnya bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita sebesar-besarnya untuk kemampuan kemakmuran rakyat Indonesia, sebagaimana tertuang di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, how serious is that? Jadi memang kami tidak bisa bekerja sendiri dalam kasus pengungkapan ekspor dengan pengelabuhan HS Code fatty matter itu. Kami mendapatkan informasi dari Satgasus OPN, Optimalisasi Penerimaan Negara di Polri. Kemudian saat ini juga yang sudah masuk ke penyidikan itu kami mendapat informasi awal dari Kejaksaan Agung terkait dengan modus informasi ekspor POME, padahal itu CPO. Jadi sama dua-duanya itu bagaimana ada ketidaksesuaian antara fisik barang dengan dokumen ekspornya. Jadi modusnya itu menurunkan nilai jual, baik ekspor POME maupun fatty matter. Nah, otomatis ketika menurunkan nilai jual, maka akan menurunkan penghasilan di pelaporan pajaknya dan tentunya juga menurunkan pembayaran pajaknya. Maka itu kemudian Kejaksaan Agung, kemudian Satgasus Polri mengandeng kami, tentu kami tidak bisa sendiri, kami bekerja sama erat dengan Bea Cukai untuk bekerja sama menindaklanjuti atas pelanggaran-pelanggaran ini, Mbak. Oke, jadi DJP melakukan penindakan hukum tapi bekerja sama juga dengan berbagai pihak untuk bisa memberantas agar tidak terulang dan memberikan efek jera ya Pak. Tapi untuk kasus ini apakah memang ditemukan untuk sebuah perusahaan saja atau ternyata ini modusnya sudah ditemukan sejak bertahun-tahun Pak? Iya, jadi isu ketika tadi pembayaran pajak jadi rendah, kemudian istilahnya basis pajaknya juga jadi tergerus. Lalu ada profit shifting ke negara tujuan ekspor. Ini memang tidak hanya PT MMS aja, tetapi dari building case kita selama tahun 2021 sampai 2025 itu ada sekitar 257 wajib pajak itu yang melakukan ekspor POME. Nah, tentu ini indikasi awal. Kemudian di tahun 2025 sendiri, yang mana tahun 2024 terakhir itu bisa mengekspor POME, di tahun 2025 kami temukan ada indikasi 25 wajib pajak serupa yang mengekspor fatty matter. Nah, adapun yang terkait dengan PT MMS itu sudah kita lakukan pemeriksaan bukti permulaan. Ini setara dengan penyelidikan. Dan tidak hanya PT MMS, tetapi ada juga perusahaan afiliasinya, PT LPMS, PT LPMT, dan PT SUNN. Nah, tentunya kami untuk melakukan olah data seperti ini, kami cross-checking dengan data internal kita di SPT wajib pajak tersebut. Kemudian kami cross-checking juga di pelaporan ekspor yang ada di sistem internal kami. Dan dengan custom declaration checking dari sistemnya Bea Cukai. Jadi ini betul-betul joint audit, joint investigation. Kemudian itu dari sisi pemeriksaan, dari sisi penegakan hukum, kita melakukan joint penyidikan. Kita melakukan forensik audit sebagai bahan baku awal untuk koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi masuk kepada tindak pidana. Oke, sejauh ini modus yang paling sering ditemukan adalah under invoicing yang tadi Anda sebutkan Pak. Iya, jadi
ada sekitar yang dari 257 perusahaan tersebut, itu ada perusahaan yang memang pure trader, kemudian ada yang trader yang terafiliasi dengan pabrik kelapa sawit, ada juga pabrik kelapa sawit eksportir. Jadi kemudian kalau kita lihat ini Mbak, memang modusnya itu misinvoicing. Bisa under, bisa over, tergantung tujuannya seperti apa gitu ya. Penghindaran pajaknya, penghindaran pajak-pajak atas ekspor, bea keluarnya seperti apa. Tapi untuk khusus MMS dan juga 3 perusahaan yang terafiliasi tersebut, memang modusnya under invoicing. Oke, dari berbagai modus yang dilakukan tersebut dan bahkan sudah mungkin dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ya Pak, potensi kerugian negara dengan adanya penghindaran pajak ini berapa besar Pak? Kalau dari sisi volume of transaction, 25 perusahaan itu sekitar 2,8 triliun selama 2025. Kemudian 257 yang lain itu sekitar 49,8 triliun volume transaksi. Kalau kita hitung dari benchmark yang ada, kira-kira dari aktivitas yang di 2025 saja itu kami perkirakan kerugian negara di sisi penerimaan pajak sekitar 140 miliar. Oke. Itu kami hitung tadi, kita skrutini dari misklasifikasi HS Code. Jadi seharusnya CPO itu dikenakan bea keluar sekian, kemudian revenue-nya juga dari sisi perpajakan sekian, ternyata itu dilaporkan sebagai fatty matter. Yang mana tidak kena bea keluar, kemudian juga pungutan ekspor yang lain juga tidak kena. Sehingga transaksi yang dilaporkan pun akan jauh di bawah harga transaksi yang sesungguhnya. Sehingga penghasilan yang dilaporkan pun akan jadi lebih rendah, PPh-nya jadi berkurang. Nah, jadi pada prinsipnya targeted audit yang seperti eksportir dengan pola-pola yang nggak wajar ini Mbak, itu kami akan pulihkan semuanya. Oke. Tidak ada tebang pilih dan segala macam. 257 plus 25 kami akan periksa, kami akan lakukan penegakan hukum jika perlu sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Oke, artinya setelah ada proses penegakan hukum, ada potensi juga penagihan kembali ya Pak? Karena kan bukan main-main tadi nilainya akan sangat mempengaruhi penerimaan negara. Ya. Oke, dan kemudian sejauh ini Pak, selain ada indikasi manipulasi dokumen yang dilakukan oleh eksportir CPO, apakah hal ini juga ada indikasi temuan-temuan dari sektor komoditas lain ataupun mungkin industri lain Pak, misalkan UMKM? Kalau dari sisi komoditas strategis, ini saya sudah sampaikan juga sesuai dengan laporan kami ke Pak Menteri, kemudian Pak Menteri ke Pak Presiden, bahwa kami ini tergabung di dalam Satgas PKH, penertiban kawasan hutan. Jadi di hulunya pemerintah menertibkan perambahan-perambahan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Kemudian dihitunglah kerugian negara akibat perambahan tadi, dikembalikan kerugian negara atas PBB yang mungkin belum tertagih dari sisi pajak, termasuk dari sisi produksi kelapa sawitnya kita tagihkan PPh dari aktivitas produksinya. Nah kemudian di sisi hilirnya ketika perusahaan-perusahaan yang seharusnya katakanlah ya mematuhi DMO sekian persen untuk menunjang energi baru terbarukan dari sisi biosolar yang 40% misalnya, tapi ternyata mereka tetap mengekspor CPO tapi dinarasikan sebagai limbah ini kami bekerjasama dengan Bea Cukai dan juga aparat penegak hukum tadi berusaha memberikan deterrent effect. Jangan sampai lagi terjadi modus-modus yang menggerus profit yang seharusnya dari sumber ekonomi di Indonesia, kemudian digerus, dilarikan ke negara-negara lain. Jadi selain menggerus profit juga menggerus basis pajak. Ini yang menjadikan hal ini menjadi signifikan deterrent effect plus menyelamatkan basis pajak sesuai dengan aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Oke, apa yang Anda lakukan bersama dengan pihak-pihak lainnya Pak untuk memastikan bahwa potensi penerimaan dari sektor komoditas, ekspor yang merupakan andalan dari penerimaan negara ini bisa betul-betul optimal? Ya. Jadi sudah pasti ini bukan once off, jadi kami melakukannya secara sistemik Mbak Salsa. Jadi kita juga mengintegrasikan sistem, mengintegrasikan data lintas institusi,
Kami mengkonsolidasikan informasi dari berbagai sumber, dari data ekspor bea cukai, kemudian dari data laporan keuangan wajib pajak. Kami juga di Kementerian Keuangan sedang membangun financial reporting single window, kemudian juga dengan data-data transaksi perbankan yang relevan. Selain itu, secara domestik kami mendapatkan data dari transaksi keuangan perbankan, secara internasional pun kami mendapatkan limpahan data dari komitmen automatic exchange of information dengan negara-negara mitra. Kemudian setelah kami dapat data itu tentu kita akan melakukan rekonsiliasi, kemudian analisis yang berbasis risiko untuk mendeteksi outlier dari transaksi yang memang ada abnormalities. Nah, di perbedaan yang signifikan ini kami akan melihat antara kewajaran pelaporan wajib pajak dengan referensi pasar komoditas.